Hai guys, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan rezekinya lancar ya guys. Selamat datang kembali di layar 21 TV. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film berjudul Rurouni Kenshin Part 1 Origin tahun 2012. Namun sebelum kita ke alur cerita filmnya, Mimin mohon dukungan kalian untuk like, share, dan subscribe ya guys. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan pemuda yang bernama Hitokiri Batosai atau Kenji Himura atau Batosai sang pembantai. Dia sedang menghadapi pasukan musuh demi menciptakan era baru di Jepang yang sangat dia mimpikan. Sementara itu di tempat lain pasukan kepolisian Shogun yang dikomandoi oleh Saito sedang mencarinya. Namun ketika mereka berdua dipertemukan, Kenji lebih memilih untuk menancapkan pedang yang sudah banyak memakan korban itu pun ke dalam tanah. Karena Kenji sudah berjanji guys kepada dirinya sendiri dan juga Tomo almarhum kekasihnya yang sudah mati untuk tidak membunuh lagi. Sehingga pertarungan antara Kenji dan Saito pun tidak terjadi. Tapi di antara ratusan mayat samurai yang tergeletak di sana, tiba-tiba salah satu di antara mereka ada yang masih hidup guys. Lalu mengambil samurai yang ditancapkan oleh Kenji di tanah itu. Seketika dia merasakan berbagai kepedihan dari samurai itu yang telah merenggut nyawa ratusan orang. Lalu 10 tahun kemudian era baru pun telah dimulai guys. Kini Jepang telah memasuki masa damai yang dipimpin oleh Laksamana Arimoto Yamagata. Di sisi lain terdapat seorang pengusaha kaya raya bernama Kanryu. Kekayaan Kanryu dia dapatkan dari berjualan opium. Suatu ketika Kanryu yang ingin produksi obat-obatan berjalan lebih efisien memanggil 2 orang peraciknya ke dalam ruangan. Namun karena dia hanya membutuhkan 1 orang saja, maka Kanryu menghabisi salah satu di antara mereka dan menyisakan seorang wanita pramu obat terbaik bernama Megumi. Mungkin Megumi ini lumayan cantik ya guys ya, makanya terpilih ya. Keesokan harinya pimpinan Shinsengumi melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan tersebut dan menemukan secari kertas bahwa itu dilakukan oleh Batosai. Tapi di sini Saito tidak percaya begitu saja akan hal itu guys. Di lain tempat terlihat Batosai atau Kenji sedang berjalan. Dia seketika berhenti melihat sebuah poster yang memberitahukan bahwa terdapat seseorang yang juga memakai nama Batosai sering melakukan teror kepada penduduk. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja dia ditodong sebuah pedang kayu oleh seorang wanita. Wanita itu mengira jika dia adalah Batosai yang dimaksud oleh poster itu guys, dikarenakan dia membawa sebuah pedang. Namun Kenji memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang pengembara. Kemudian dia menunjukkan pedang yang dia bawa memiliki sisi tajam terbalik, sehingga dia memberitahukan bahwa pedang itu tidak akan mungkin bisa membunuh orang. Setelah kesalahpahaman di antara mereka berakhir, wanita ini pun memberikan kain kepada Kenji untuk membersihkan dirinya. Lalu dia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Kaoru. Tapi ketika Kaoru pergi, dia meninggalkan kain itu yang membuat Kenji pun mengejarnya untuk mengembalikan kain itu. Di tempat lain terlihat Saito mendatangi kediaman Kanryu untuk memperjelas atas kematian seorang pria karena Shinsengumi sedang menyelidiki kasus itu saat ini. Saito mengira bahwa Kanryu lah yang menyuruh seseorang pembunuh bayaran lalu menyamar menjadi Batosai. Pria yang tewas itu sebenarnya polisi yang sedang menyamar. Namun Saito tidak memiliki bukti untuk menangkap Kanryu sehingga dia pun harus pergi. Saat setelah itu Kanryu mendapatkan kabar yang mengejutkan. Seorang bernama Megumi telah melarikan diri. Megumi adalah spesialis peracik opiumnya. Tanpa berpikir lama, Kanryu segera mengutus orang terbaiknya yaitu Odo Jie. Dialah seorang yang mengaku sebagai Batosai. Ternyata Odo Jie selamat dari pertempuran 10 tahun yang lalu. Dia mengambil pedang Kenji yang telah dia tancapkan saat memutuskan untuk berhenti membunuh. Saat ini terlihat Megumi yang kini pergi berlindung ke markas kepolisian dari kejaran Kanryu. Namun Odo saat ini telah berada di sana tanpa mengulur waktu. Odo pun segera menyerang dan menghabisi para polisi. Namun Odo tidak menemukan Megumi. Dia telah melarikan diri saat kekacauan terjadi. Ketika Kaori akan pulang ke rumah, dia melihat Batosai yang palsu sedang membunuh seorang polisi. Kaori meyakini bahwa yang dilihatnya saat ini adalah orang yang dicari oleh polisi dan dia adalah sosok Batosai yang posternya dipajang di segala daerah. Kaori saat ini menantang Batosai yang palsu dengan pedangnya. Kaori juga dendam dengan Batosai karena orang tuanya telah dibunuh saat dia masih kecil. Tapi Kaori bukanlah lawan tanding Odo. Namun saat Kaori hampir dihabisi oleh Odo, tiba-tiba dengan cepat Kenshin menyelamatkan Kaori. Dengan melihat kecepatan Kenji, Odo segera mengetahui saat ini dia berhadapan dengan sosok Batosai yang asli yang telah menghilang sejak lama.
Tapi saat ini pertarungan di antara mereka tidak terjadi. Kenjin memutuskan untuk membawa lari Kaori saat mereka dikepung oleh pasukan Shinsegumi. Terlihat saat ini Kaori membawa Kenji ke dojo miliknya. Kaori bermaksud untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kenzin. Kaori juga menceritakan kepada Kenji dahulu tempat ini adalah sekolahan di mana orang tuanya mengajar, namun Batosai telah membunuh mereka. Kaori bermaksud menghabisi Odo untuk membalaskan dendam orang tuanya. Saat ini mereka hanya memiliki satu murid. Dikarenakan kerusakan yang telah ditimbulkan oleh Batosai sejak 6 bulan yang lalu, saat keesokan harinya dojo itu didatangi oleh para preman yang ingin membeli secara paksa dengan harga yang sangat murah dari Kaori. Namun Kaori dengan segera menolaknya. Mendengar hal itu, para preman segera menghancurkan tempat itu. Saat Kaori ingin melawan mereka, justru preman itu mentertawakannya. Tapi tiba-tiba saja salah satu di antara preman itu terpental. Kemunculan Kenjin pun menghentikan tawa bahagia mereka. Terlihat saat ini kemampuan bertarung Kenji yang sangat hebat. Mampu mengalahkan musuhnya tanpa harus membunuh mereka. Setelah perkelahian itu guys, Kenji mengatakan dirinya saat ini menggunakan jurus pedang Batosai di masa lalu. Semua orang yang mendengarkan perkataannya saat ini dibuat kaget, termasuk juga Kaori. Tidak lama kemudian pasukan polisi pun datang untuk mengamankan dojo milik Kaori. Terlihat Kenji saat ini dibawa oleh polisi. Ketika dia berada di dalam tahanan, terlihat Saito datang lalu membawanya ke hadapan Laksamana Yamagata. Lalu terungkaplah di hadapan Yamagata bahwa Kenji dulunya adalah seorang yang sangat berpengaruh untuk mewujudkan perdamaian. Kemudian tanpa basa-basi, Laksamana Yamagata meminta Kenji untuk membunuh semua orang yang terlibat di dalam pembuatan opium. Menurut Laksamana Yamagata, jika obat-obatan itu terus beredar, negara mereka akan segera hancur. Namun Kenji menolak permintaan tersebut karena Kenji sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi. Lalu Saito melihat pedang Kenji yang sisinya terbalik. Lalu Saito sambil melempar pedang ke arah Kenji bertanya, apakah dia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya dengan pedang yang sisi tajamnya terbalik. Lalu saat itu juga Saito menantang Kenji untuk bertarung. Dalam pertarungan ini, Kenji berusaha untuk menangkis serangan dari Saito. Laksamana Yamagata yang melihat Kenji teguh dengan pendiriannya meminta Saito untuk tidak melanjutkan pertarungan mereka. Lalu Laksamana Yamagata mempersilahkan Kenji untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Megumi yang saat ini berhasil lolos dari pengejaran anak buah Kanryu tanpa sengaja bertemu dengan murid Kaori. Megumi yang terlihat ketakutan segera meminta pertolongan kepadanya. Terlihat Kenji yang saat ini juga telah keluar dari dalam penjara. Kaori yang telah menunggunya mengajak Kenji untuk pulang bersamanya karena saat ini Kenji tidak memiliki tujuan untuk pulang. Mendengar tawaran dari Kaori, Kenji pun lalu setuju. Sesampainya di dojo, Kenji bertemu dengan Megumi yang telah dibantu oleh muridnya Kaori. Megumi memperkenalkan diri kepada Kenji. Namun ketika mereka makan di sebuah restoran, terlihat Kanryu datang ke tempat itu juga. Terlihat Megumi segera lari dan bersembunyi. Kanryu datang untuk menemui Kenji karena Kenji mampu mengalahkan semua anak buahnya sendirian saat di dojo milik Kaori. Kabar itu sudah tersebar luas. Di sini Kanryu ingin Kenji menjadi pengawal pribadinya dengan bayaran mahal. Tentu saja Kenji menolaknya. Namun saat itu juga mereka kedatangan seorang pria yang terlihat sombong. Pria itu bernama Sagara Sanosuke. Sano meminta Kanryu untuk memperkerjakan dirinya saja. Sano juga menantang Kenji untuk memperlihatkannya kepada Kanryu. Kenji yang mendengar tantangan Sanosuke segera pergi keluar. Mereka pun lalu bertarung. Dalam pertarungan ini, Sanosuke menggunakan sebuah pedang yang sangat besar untuk melawan Kenji. Tetapi Kenji tidak melakukan perlawanan dan hanya menghindari setiap serangan yang dilontarkan oleh Sanosuke. Kenji bertanya apakah petarung seperti Sanosuke mau bekerja untuk orang seperti Kanryu. Mendengar hal itu membuat Sanosuke sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri perseteruan dengan Kenji. Di sisi lain, Udo sang Batosai yang palsu haus akan darah kembali melakukan pembantaian terhadap para preman yang menyerang dojo milik Kaori tempo hari guys. Lalu keesokan harinya, Saito dan para anak buahnya pergi ke TKP untuk melakukan penyelidikan terkait pembunuhan tersebut. Saat ini Kenji dan Kaori juga berada di sana. Kenji yang melihat anggota keluarga dari salah satu korban menangis, kembali teringat mengenai masa lalunya, di mana Kenji pernah membantai sekelompok orang dan di antara orang-orang yang dibantainya itu terdapat seorang pria yang begitu pemberani meski sudah dijatuhkan berkali-kali. Pria itu berusaha untuk bangkit dan melawan hingga membuat bagian pipi Kenji terluka. Itu adalah luka pertama yang diterima oleh Kenji.
Sementara itu luka keduanya ditorekan oleh calon istri dari pria tersebut. Semenjak kejadian tersebut, Kenji mulai mempertanyakan apakah pembantaian yang dia lakukan selama ini adalah demi perdamaian, seperti yang dia yakini atau sebenarnya merupakan suatu kesalahan. Kenji terus memikirkan tentang hal itu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pembantai atau hitokiri. Berbeda dengan masa lalunya yang penuh akan pertumpahan darah, kehidupan Kenji yang sekarang terlihat jauh lebih baik. Dia menjalani hari-hari damainya bersama Kaori, Megumi, dan juga Kaiko. Di suatu pagi, para penduduk di sekitar dojo datang ke tempat mereka. Entah apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba para penduduk terkena sebuah penyakit aneh. Kenji dan teman-temannya pun langsung mencoba untuk menolong mereka. Megumi yang ahli dalam pengobatan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sanosuke yang juga tinggal di sekitar tempat itu ikut membantu mereka atas arahan dari Megumi. Akhirnya para penduduk berhasil disembuhkan. Kenji yang menaruh curiga datang menemui Megumi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak disangka sumber air milik penduduk telah diracuni oleh Kanryu. Ternyata Megumi ini berasal dari keluarga dokter yang cukup terhormat. Sayangnya semua anggota keluarganya telah dibunuh pada saat perperangan dulu. Demi bisa bertahan hidup, Megumi yang hanya sebatang kara memutuskan untuk bekerja kepada Kanryu. Dia juga menjadi wanita simpanannya. Lalu dia terus membantu Kanryu untuk membuat opium, hingga membuat orang-orang menjadi sangat ketergantungan untuk mengkonsumsi obat terlarang itu. Setelah pembicaraan mereka, Megumi yang tidak ingin para penduduk menjadi korban Kanryu kembali, memutuskan untuk pulang. Pada malam harinya, Kenji terus memikirkan semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kanryu hingga saat ini. Setelah memikirkannya berulang kali, Kenji pun memutuskan untuk pergi mendatangi markas Kanryu. Saat sebelum pergi, Sanosuke yang memahami apa yang dirasakan oleh Kenji saat ini lalu memutuskan untuk ikut membantunya. Di saat yang bersamaan, Kaori mendapatkan sebuah surat dari Megumi yang berisi jika dia telah pergi dari dojo. Ternyata Megumi telah pergi ke markas Kanryu. Kanryu pun tentu merasa senang dengan kembalinya Megumi. Tetapi sial bagi Kanryu, karena tujuan kedatangan Megumi ke tempat itu adalah untuk membunuhnya. Sayang Megumi berhasil dihentikan oleh salah satu anak buah Kanryu. Tidak lama berselang, Kenji dan Sanosuke juga telah sampai di tempat tersebut. Namun ratusan anak buah Kanryu sudah menyambut kedatangan Kenji, sehingga pertarungan antara anak buah Kanryu beserta Sanosuke pun sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Selain untuk menjatuhkan Kanryu, tujuan Kenji juga datang ke tempat itu sekaligus untuk menyelamatkan Megumi. Meski dengan mata pedang tumpul, Kenji mampu menjatuhkan lawan-lawannya. Dibantu dengan kebrutalan dari Sanosuke, mereka berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Sesampainya di dalam kediaman Kanryu, Sanosuke berhadapan dengan seorang petarung tangguh bernama Inoue Bajin. Sedangkan Kenji berhadapan dengan salah satu anak buah Kanryu yang lain bernama Gain. Setelah memenangkan pertarungan, Kenji dan Sanosuke lanjut untuk pergi ke ruangan Kanryu. Tapi sayangnya mereka berdua tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Kanryu yang menggunakan sebuah senjata otomatis yang sangat canggih. Namun untung saja Keiko berhasil menghubungi pihak Sensegumi, sehingga sang pemimpin Saito bisa datang ke tempat itu untuk membantu Kenji. Meskipun awalnya mereka terpojok, tetapi berkat bantuan dan arahan dari Saito, Kanryu akhirnya berhasil ditangkap. Setelah berhasil menjatuhkan lawan-lawan mereka, Kenji langsung bergegas menyelamatkan Megumi. Ketika ikatan mulutnya dilepaskan, Megumi langsung memberitahukan Kenji jika Udo yang merupakan batosai palsu telah menangkap Kaori. Tujuan Udo menangkap Kaori adalah untuk menjadikannya sebagai sandera demi memancing kemarahan Kenji. Dengan begitu, Kenji nantinya akan kembali menjadi dirinya yang dulu, yaitu menjadi seorang batosai sang pembantai. Terlihat di sini jika Odo sangat terobsesi untuk bertarung melawan Kenji. Sesuai rencana, Odo tidak menunggu lama. Kenji pun datang ke tempat tersebut. Berbeda dari biasanya, kali ini wajah Kenji tampak dipenuhi dengan kebencian sekaligus amarah, lalu terjadilah pertarungan di antara Kenji melawan Odo. Dalam duel ini, Odo berusaha untuk membuat Kenji menjadi dirinya yang lama. Demi hal itu, Odo melumpuhkan paru-paru Kaori dengan menghipnotisnya. Kenji memiliki waktu 2 menit sebelum Kaori meninggal. Kenji memiliki dua pilihan, yaitu membunuh Kaori atau membunuh sang pemilik jurus yang tidak lain adalah Odo demi menyelamatkan Kaori. Kenji bahkan sampai berniat melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh orang lagi. Akhirnya Kenji menghadapi Odo secara serius. Setelah melukai Odo dengan cukup parah, Kenji menggunakan salah satu jurusnya untuk mematahkan persendian lengan kanan Odo. Karena tidak memiliki pilihan lagi, Kenji akhirnya membalikan sisi tajam pedangnya untuk membunuh Odo. Tepat ketika Odo hendak dibunuh, Kaori langsung berteriak menghentikan Kenji. Dengan wajah dipenuhi air mata, Kaori memohon agar Kenji tidak kembali menjadi dirinya yang dulu lagi. Terlepasnya hipnotis dari Odo karena kekuatan hati dari Kaori. Setelah mendengarkan permintaan Kaori, Kenji
Kenji setuju untuk tidak melanggar janjinya sendiri. Tentu saja Odo sangat marah mendengar hal ini karena telah membuat lengan kanan Odo lumpuh. Secara tidak terduga, Odo malah justru mengakhiri dirinya sendiri. Setelah itu Kenji langsung membawa Kaori pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian Kaori akhirnya tersadar. Baru saja bangun, Kaori langsung mencari keberadaan Kenji yang telah menghilang. Kaori takut jika Kenji akan kembali menjadi pengembara dan pergi meninggalkan dirinya. Tetapi untung saja dugaan Kaori salah, karena Kenji menghilang hanya pergi untuk membeli beberapa bahan makanan guys. Setelahnya film pun berakhir. Jadi itulah ya guys alur cerita film ini. Pastikan kalian juga sudah subscribe channel Layar 21 TV untuk mendapatkan konten terbaru dari kita. Sekarang saatnya Mimin pamit undur diri ya guys. Bye bye.